asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang indah ini di panorama sanad. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis subuh. Biasanya kita berada di Al-Iman Center, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita saat ini di daerah Cilember dengan segala keindahan yang ada di hadapan kita, keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam suasana yang penuh dengan persaudaraan. Kita menikmati karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah, semua karunia yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menjadi hambanya yang istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ngantuk atau sudah? Alhamdulillah. Perlu mobil ya? Boleh panitia mengeluarkan kopinya, tapi fokus ya. Sambil kita minum kopi sambil fokus. Kita ngaji sejenak untuk membekali diri kita dengan ilmu, agar semakin dekat kita semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pengajian biasanya setiap Kamis subuh kita bicara tentang kitab Al-Hikam, namun pada saat ini kita akan berbicara tentang masalah yang lain, disesuaikan dengan tema yang diberikan, bahwa kita akan berbicara tentang masalah dakwah. Kalau semalam Ustaz Fahmi berbicara tentang adab dalam majelis ilmu, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana profil dan sosok seorang muallim, seorang guru, seorang ustaz, seorang dai, karena ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada seorang alim yang masyhur, yang terkenal, yaitu Muhammad Ibn Sirin. Beliau menulis satu kitab yang sangat bagus, dan dalam satu ungkapan yang terkenal beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, inna hadzal ilma dinun, bahwa ilmu ini adalah agama. Apa yang kita pelajari di majlis-majlis, di pengajian-pengajian, di ta'lim-ta'lim, itu adalah agama. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya apa? Beliau memberikan isyarat, beliau memberikan arahan, jangan sembarangan kita mengambil ilmu, jangan sembarangan kita berguru, jangan sembarangan kita belajar
mengajar kepada seseorang, tetapi harus diperhatikan kualifikasi orang yang akan mengajar, karena itu akan sangat menentukan. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Bahwa generasi terbaik itu adalah generasi sahabat, generasi yang luar biasa. Tadinya mereka adalah orang-orang yang ada pada masa jahiliyah. Mereka jauh dari peradaban, jauh dari agama, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak jelas. Bahkan kadang-kadang Tuhannya itu dibuat dari bahan-bahan makanan mereka. Ya, sudah dibuat sedemikian rupa, dibuat seindah mungkin. Mereka sembah patung itu, tapi kalau sudah lapar patung itu diambil dimakan. Ini adalah puncak dari sebuah kebodohan. Itulah jahiliyah. Dulu masyarakat Arab disebutkan oleh Sayyid Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitabnya Madza Khasiral Alam Binhitatil Muslimin. Beliau menyebutkan dulu masyarakat jahiliyah itu betul-betul berada dalam kehidupan yang sangat rendah dan hina. Itu yang namanya perzinahan di mana-mana, yang namanya minuman keras, khamar, itu menjadi kebiasaan mereka. Dalam setiap pertemuan pasti ada khamarnya. Ya, yang namanya judi, namanya kemusyrikan, namanya peperangan, perang antar kabilah, perang antar suku, itu biasa. Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang jahiliyah, betul-betul jahiliyah. Tapi Nabi dalam waktu yang singkat tidak lama bisa merubah mereka, bisa merubah masyarakat yang semacam itu dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang Islami. Bukan hanya masyarakat Islami, tapi disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi berubah dalam waktu yang singkat, berubah luar biasa. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan transformasi besar-besaran menjadi sosok-sosok yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah, sosok yang luar biasa, muncul dari generasi sahabat, orang semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita melihat pada sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka kita melihat sosok yang luar biasa istimewa. Bagaimana beliau menyedekahkan atau memberikan semua hartanya di jalan Allah. Ini tidak ada dalam sejarah umat manusia orang yang semacam ini modelnya. Datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau serahkan uangnya, hartanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Beliau mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Semuanya diberikan di jalan Allah. Orang yang semacam apa ini? Orang yang hebat luar biasa. Semua hartanya dan disiapkan itu keluarganya. Keluarganya dipersiapkan, punya mental yang luar biasa. Itu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dibawa hartanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar membawa hartanya semuanya bersama dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tahu jemaah sekalian, ketika berada di dalam rumah yang ditinggalkan keluarganya, di antaranya adalah Asma binti Abi Bakar. Ada orang tua beliau Abu Quhafah. Ketika kemudian Abu Quhafah mengatakan, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mau kemana dia? Kita ditinggalkan apa di sini? Katanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar? Dia tahu maksud dari kakeknya, yaitu orang tua dari Abu Bakar. Lalu dia ambil itu batu-batu kerikil, dia masukkan ke dalam kantong, lalu dia ikat dan dia katakan, kebetulan Abu Quhafah buta. Lalu tangannya dia sentuhkan ke kantong tersebut. Ya kakek, banyak yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, tenang saja. Yang ditinggalkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak, tenang saja. Apa maknanya? Maknanya putri beliau sudah disiapkan luar biasa, keluarga yang hebat. Jadi kalau kita melihat kondisi ini keluarga yang istimewa, keluarga yang istimewa, tidak ada bandingannya dalam sejarah keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua keluarganya, Abdullah bin Abi Bakar membantu hijrah Nabi. Belum lagi nanti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Nabi. Semuanya bergerak untuk membantu dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Belum lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Belum lagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang hebat yang muncul pada saat itu. Enak di sini, biar nggak dingin di situ. Angin tembus keluar. Jadi kita melihat sosok-sosok yang luar biasa pada masa ini. Sahabat yang sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau bukan karena adab kepada Allah, kalaulah bukan karena adab kepada Allah, aku ingin mengatakan bahwa sahabat itu kedudukannya sama seperti Nabi dan Rasul. Itu kalau bukan karena adab. Ini karena adab kepada Allah, nggak boleh kita mengatakan begitu. Tetap Nabi dan Rasul itu di atas manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bisa lahir orang-orang yang semacam itu? Pertanyaan ini yang kemudian harus muncul dalam benak kita. Kenapa bisa lahir orang-orang yang hebat? Bukan hanya satu dua. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya ada yang tidak punya pengikut. Ada yang pengikutnya hanya 12 orang, belasan orang, Hawariyun. Ada yang pengikutnya beberapa gelintir saja, tidak banyak. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak pengikut sahabat dalam jumlah yang sangat besar, tapi kualitasnya istimewa semuanya. Bukan cuma kuantitas, tapi kualitasnya di atas rata-rata. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kok bisa lahir semacam itu? Bagaimana dan apa yang terjadi? Disebutkan oleh para ulama, tidak lain karena gurunya, tidak lain karena muallimnya, karena ustadznya, sehingga lahir orang-orang semacam itu. Abdurrahman bin Auf. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, kita masih ingat dalam riwayat ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, keluarganya tidak dibawa, hartanya tidak dibawa. Datang ke kota Madinah dalam kondisi miskin karena tidak membawa harta. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu.
Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, ana aktsarul ansari malan." Aku orang Ansar yang paling banyak hartanya. Kita bagi dua harta, setengah buat saya, setengah buat engkau. Masya Allah, istimewa. Rumahnya dibagi dua, hartanya dibagi dua. Lalu beliau mengatakan, saya juga punya istri. Silahkan pilih di antara istri saya siapa yang kau sukai. Saya akan ceraikan, lalu sesudah itu silahkan kau nikahi. Kalau kita dapat tawaran semacam itu, kira-kira gimana? Dapat duit, dapat rumah, dapat istri. Tapi ini sahabat jemaah sekalian. Ini sahabat. Jangan bayangkan sahabat seperti kita. Ketika sahabat diberikan tawaran semacam itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "La ya akhi, barakallahu laka fi ahlika wa malik." Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu dan kepada hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku pasar, aku mau berdagang. Ditolak jemaah sekalian. Punya harga diri, punya wibawa, punya kehormatan. Ini yang diajarkan. Muridnya siapa ini? Muridnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh lama Nabi untuk merubah karakter sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya preman ketika itu, sebelum masuk Islam dia preman. Enggak ada yang berani sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jagoan ya, suka minum khamar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, walaupun riwayatnya masih diperdebatkan, beliau pernah membunuh bayi perempuannya ketika lahir, dikubur hidup-hidup. Tapi ini riwayat masih diperselisihkan. Tapi yang jelas profil Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum Islam, profilnya tidak bagus. Jagoan dia, preman, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaika. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Ternyata yang dipilih maksudnya dua Umar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal. Ini dua orang hebat ketika itu. Minta kepada Allah, Nabi berdoa, siapa yang diijabah? Yang diijabah, yang diberikan hidayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk Islam, berubahnya luar biasa. Masya Allah, yang tadinya ganas sama orang, yang tadinya keras sama orang, ketika masuk Islam jangankan kepada orang, hatta kepada binatang sekalipun. Sampai beliau berkata ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, "Lau anna baghlatan fil Iraq," seandainya satu ekor bagal di Irak terpleset, tergelincir, jatuh karena jalannya yang rusak, nanti yang akan ditanya adalah Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalannya wahai Umar? Masya Allah, ini orang yang istimewa. Muridnya siapa ini? Muridnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua tergantung kepada gurunya. Kalau gurunya bagus, gurunya istimewa, insya Allah melahirkan orang-orang yang istimewa. Maka kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Katanya Muhammad ibn Sirin, "Fanzuru, perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian." Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti, itu disuruh bertanya kepada siapa? Di sini disuruh bertanya kepada siapa? Fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri, yang ditanya itu yang jadi gurunya, yang jadi rujukannya disebutkan oleh Allah adalah ahlal dzikri. Bukan cuma punya ilmu, bukan. Allah tidak mengatakan fas'alu al-ulama, bukan. Ahlal dzikri.
Kenapa disebut ahla dzikri? Sebab profil orang yang layak ditanya, profil orang yang layak dijadikan guru, profil orang yang layak dijadikan rujukan, bukan hanya punya ilmu. Sebab banyak orang yang punya ilmu tapi geblinger, nggak dipakai ke ilmunya. Tapi yang disebutkan oleh Allah ahla dzikri, dia punya ilmu dan dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya akhlak yang bagus, dia punya kepribadian yang bagus, dia bisa menjadi teladan. Ini orang yang pantas untuk dijadikan sebagai guru. Karena itu disebutkan jangan sembarangan. Sekali kita salah, kita akan dibawa terus, akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus selektif. Ketika Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, ini isyarat dari Allah. Yang ditanya itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya kapasitas. Kapasitas secara intelektual, kapasitas secara moral, kapasitas secara kemampuan, keteladanan dan seterusnya, itu harus dimiliki. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah guru yang baik, guru yang bisa jadi rujukan kita, guru yang bisa menjadi teladan buat kita, yang itu nanti akan sama-sama mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara tentang profil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, banyak sekali muwasafat, kualifikasi atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan beberapa saja, karena kalau kita sebutkan nggak mampu kita menyebutkan kelebihan Nabi, nggak mampu kita menyebutkan semua sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Karena itu kita sebutkan beberapa saja yang menonjol pada pribadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita dapatkan dari beliau adalah keikhlasan yang luar biasa. Jadi kalau mau nyari guru, gurunya yang ikhlas. Kalau semalam kita dapetin pelajaran bahwa seorang murid ketika datang ke majelis ilmu harus ikhlas, maka bukan cuma muridnya, gurunya juga harus ikhlas. Karena guru yang ikhlas ini akan sangat menentukan. Dia yang akan mentransfer ilmu, dia yang akan memberikan ilmu. Kalau keluar dari lisan yang ikhlas karena Allah, insya Allah ilmu itu gampang masuk ke murid. Kalau keluarnya dari hati yang ikhlas. Tapi kalau keluarnya bukan dari hati yang ikhlas, susah masuknya. Kalau bukan keluar dari hati yang ikhlas, nggak bisa. Para ulama mengatakan ma sadara minal qalbi wasala ilal qalb, yang keluar dari hati itu akan sampainya ke hati. Kadang-kadang kita lihat ada ulama-ulama kita, ulama dulu ya, rata-rata mereka sederhana di pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, di kampung-kampung, bicaranya sederhana, ilmunya sederhana, tapi yang tidak sederhana adalah keikhlasannya. Jadi itu muridnya. Kenapa? Karena yang ngajar itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang betul-betul dia mengharapkan ridha dari Allah. Sederhana, nggak punya kemampuan orasi yang hebat. Kalau sekarang kan orasinya hebat-hebat. Ya, khutbahnya disuruh khutbah, disuruh ceramah, disuruh ngasih tausiah berjam-jam, bisa itu. Bisa dia menyihir orang dengan ungkapan-ungkapannya, dengan perkataannya. Orang terkagum-kagum. Padahal kalau bicara ini, orang munafik itu hebat bicaranya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim
Ini kata Allah memberikan gambaran tentang orang munafik. Orang munafik kalau bicara menyihir gitu. Kalian tertarik dengan ucapannya, indah ucapannya, itu orang munafik. Jadi jangan kita tertipu dengan indahnya ucapan, indahnya orasi. Belum tentu. Memang orasi itu diperlukan, kemampuan berorasi itu diperlukan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semuanya adalah ketulusan hati kita ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Kalau tidak ikhlas, tidak bisa. Tapi kalau ikhlas, dia sampaikan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, insya Allah ilmu itu akan nyampe, masuk ke dalam hati, menggugah perasaan orang. Itu masadara minal qalbi wasala ilal qalb. Yang keluar dari hati masuknya ke dalam hati. Tapi masadara minal lisan, yang keluarnya cuma dari lisan, bukan dari hati yang tulus, bukan dari hati yang ikhlas, tapi hanya permainan kata. Indahnya ucapan-ucapan keluar dari lisan saja. Apa kata ahli hikmah? Wasala ilal adhan, cuma sampai di telinga aja, nggak sampai ke hati. Wasala ilal adhan, hanya sampai ke telinga, tidak sampai ke hati. Makanya kadang-kadang kita tertarik, kagum, kita sampai mungkin kita terperangah dengan ucapannya. Tapi keluar dari majelis nggak ada yang berubah, tidak ada yang berbekas, tidak ada yang didapatkan, karena tidak bisa merubah hanya dengan kata-kata. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kata Allah, wahai Muhammad SAW yang sedang berselimut, disebutkan ya ayyuhal muddathir, sedang berselimut. Karena waktu itu Rasulullah menggigil ketakutan mendapatkan amanah yang sangat besar dari Allah Ta'ala, sesuatu yang di luar dugaan beliau, tidak pernah terlintas sama sekali. Siapa yang datang kepada beliau bukan manusia, tapi malaikat Jibril. Masya Allah, menggigil Nabi. Dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Itu yang dikatakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kemudian Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi tidur berselimut semacam itu. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun, kata Allah, berikan peringatan. Tugasmu memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada manusia. Apa kata Allah? Tapi ada modalnya. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan. Yang harus dibesarkan adalah Allah, yang harus diagungkan adalah Allah, bukan materi, bukan kekayaan, bukan dunia, bukan popularitas, bukan yang lain. Yang harus jadi bekal utama seorang dai, seorang ustaz adalah dia harus membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu yang harus dibesarkan, bukan dirimu. Ada orang yang membesarkan dirinya di hadapan manusia, dirinya yang diagung-agungkan, dirinya yang selalu ditampilkan. Allah Ta'ala mengatakan, wa rabbak, yang harus dibesarkan adalah Tuhanmu, bukan dirimu. Diri kita lemah, diri kita tidak berdaya, diri kita hina. Allah Ta'ala mengajarkan agar kita semuanya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keikhlasan. Karena itu Nabi sesudah itu nggak bisa dipengaruhi oleh dunia, tidak bisa dipengaruhi oleh harta, oleh materi. Ketika beliau berdakwah di jalan Allah, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit, resikonya besar. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menyampaikan dakwah, mulai muncul iming-iming tawaran yang menarik. Tawarannya bukan tawaran yang kecil, bukan tawaran yang sederhana. Ketika beliau ditawari sesuatu oleh orang-orang kafir, oleh para tokoh Quraisy, kafir Quraisy, apa yang ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, kata mereka. Ini dialognya. Ya Muhammad, in kunta turidu min hadzal amr, kalau engkau menginginkan dengan dakwahmu ini,
engkau ingin harta, maka kata mereka, jama'na min amwalina, kami akan kumpulkan harta-harta kami semuanya, kami akan serahkan kepadamu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kami siap. Masya Allah, ditawari harta. Ini di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tawari uang, ditawari materi, semuanya siap mengumpulkan dananya untuk diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diam, jemaah sekalian. Nabi hanya tersenyum, Nabi diam saja. Sama sekali nggak tertarik Nabi dengan tawaran itu. Coba kalau kita ditawarin begitu. Nah, jangankan semuanya dikasih amplop sedikit aja. Baru dikasih amplopnya aja udah gila. Padahal belum tentu ada isinya. Kalaupun dikasih ada isinya paling selembar 2 lembar. Ya. Kadang-kadang itu sudah mengubah prinsip, mengubah nilai, mengubah idealisme yang ada pada dirinya. Agama kadang-kadang dikorbankan hanya untuk itu. Ini kondisi real yang terjadi. Banyak para ulama kita yang menjual dunianya, menjual akidahnya hanya untuk mendapatkan dunia. Mudah-mudahan kita tidak semacam itu. Kita jadi yang tidak. Itu baru satu tawaran. Ditawarkan kepada Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan ini harta, kami akan serahkan kepadamu. Nabi diam. In kunta turidu min hadzal amr mulkan, kalau engkau ingin kekuasaan, ingin menjadi penguasa, malaknaka, kami serahkan kekuasaan ini kepadamu sehingga engkau bisa berkuasa atas kami semuanya. Nabi diam. Sekarang orang berebut jabatan. Ya, jangan jabatan yang tinggi-tinggi, jabatan yang rendah aja diperebutkan. Jadi RT aja. Ini kondisi real. Jemaah sekalian. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau terperdaya dengan itu. Nabi diam. Kemudian Nabi ditawari yang lain lagi. In kunta turidu syarafan, kalau engkau menginginkan kemuliaan di antara kami, engkau ingin menjadi orang yang mulia, sawwatnaka, kami akan angkat derajatmu setinggi mungkin. Kita tidak akan memutuskan perkara kecuali dengan keputusanmu, wahai Muhammad. Masya Allah, kedudukan yang luar biasa. Bahkan disebutkan in kunta turid, kalau engkau ingin dari dakwah ini ingin mendapatkan seorang wanita yang cantik, kami akan carikan wanita yang paling cantik agar engkau bisa nikahi. Lemah. Nabi tetap tidak berhenti. Rasulullah tetap istiqomah. Masya Allah, ini tawaran-tawaran yang luar biasa. Kita satu saja tawaran udah gugur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan macam-macam oleh mereka, sampai terakhir disebutkan, ya Rasul, ya Muhammad, kalau seandainya engkau dengan ini, engkau melakukan ini semuanya karena ada gangguan pada dirimu, maksudnya penyakit, ada gangguan-gangguan yang datang dari luar, kami akan carikan tabib yang paling hebat untuk mengobati penyakitmu. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, afarta ya Abul Walid, udah selesai ngomongnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afarta ya Abul Walid, udah selesai? Coba bayangkan adabnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didengerin sama Nabi, kemudian beri tunggu. Kalau udah selesai, giliran saya yang bicara. Nabi nggak bicara banyak, Nabi hanya membacakan surat Fussilat, beberapa ayat dari surat Fussilat. Kemudian dari situ mereka kemudian nyerah. Enggak bisa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperdaya dengan itu semua. Ikhlas Nabi melakukan karena ridha dari Allah. Yang dicari adalah ridha dari Allah. Enggak bisa diberikan tawaran-tawaran yang menarik, kemudian mereka mengancam dengan ancaman yang luar biasa.
Nabi diberikan ancaman-ancaman yang hebat, sampai diboikot. Tidak ada yang boleh berinteraksi dengan Nabi dan keluarga Nabi. Tidak ada yang boleh bermuamalah dengan Nabi dan keluarga Nabi dan seluruh pengikutnya. Tidak boleh ada yang berjual beli. Sampai Nabi dan banyak orang yang mengikuti Nabi, para sahabat, yang dimakan itu dedaunan jemaah sekalian. Gak ada yang bisa dimakan. Mereka gak mau menjual gandumnya, gak mau, gak boleh. Diboikot selama berapa hari? Bukan hari, bukan bulan, sampai 2 tahun itu dilakukan. Bayangkan, ini krisis ekonomi yang nggak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Tapi akidah mereka mantap, nggak bisa ditukar dengan akidah, dengan agama. Tetap mereka istiqomah, biarpun dalam kondisi yang semacam itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini gurunya yang mengatakan, Wallah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maksudnya aku diberikan beban yang luar biasa, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai Allah menangkan atau aku binasa karenanya. Hanya 2 pilihannya, agama ini menang atau aku binasa karenanya, karena membela agama Allah. Inilah Islam. Inilah agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul ya Rasulullah, katakan kepada mereka, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta upah kepada kalian. Upahku hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau benar-benar membela agama Allah, benar-benar agama Allah, bukan dirinya, bukan popularitasnya, bukan harta, bukan yang lain, yansurkum, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Karena itu yang dibutuhkan keikhlasan. Mudah-mudahan kita dikasih keikhlasan oleh Allah. Guru-guru kita mudah-mudahan dikasih keikhlasan oleh Allah dalam mengajar, dalam memberikan ilmunya. Sebab ini modal utama. Modal utama adalah ikhlas. Kalau ikhlas, ilmunya berkah. Itu yang disebut berkah. Ya, berkah itu kalau ilmu itu diberikan dengan ikhlas. Yang kedua, bukan hanya ikhlas, tapi memang dia punya kapasitas ilmu pengetahuan. Nggak bisa kita belajar kepada orang yang tidak ngerti. Nggak bisa kita belajar kepada orang yang tidak paham. Kita belajar kepada orang yang mengerti agama. Tadi disebutkan fas'alu ahlal dzikr. Ahlal dzikr maksudnya dia mengerti dan dia mengamalkan. Itu ahlal dzikr. Itu yang disuruh oleh Allah. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari orang yang memang punya ilmu. Di samping keikhlasan, dia memang punya kualifikasi ilmu pengetahuan yang memadai, ilmu agama yang memadai. Karena itu Nabi disuruh pertama kali Nabi diangkat, diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ayat pertamanya itu apa? Iqra, baca. Sebab kau jadi guru nanti. Kalau mau jadi guru itu harus baca, harus belajar yang banyak. Begitu. Jangan karena mentang-mentang udah jadi guru nggak mau belajar, nggak mau membaca, nggak mau mendengar, tidak mau berguru. Nggak ada ceritanya. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Terus proses menuntut ilmu itu terus. Siapapun kita butuh belajar. Siapapun kita butuh menuntut ilmu. Apalagi guru. Katanya orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, apa yang mau dia kasih? Kalau dia nggak punya, dia mau ngasih ilmu, padahal ilmunya sendiri nggak ada. Apa yang mau dia kasih? Akhirnya sesuatu yang menyesatkan umat. Kalau dia nggak punya ilmu, akhirnya dia ngarang-ngarang sendiri. Bukan ilmu yang berasal dari Al-Quran, bukan ilmu yang berasal dari Nabi, bukan ilmu dari salafun saleh. Akhirnya dia ngarang, kayaknya begini, kayaknya begini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Katanya Allah, jangan seperti orang-orang ahlul kitab.
Orangnya bodoh-bodoh tidak mau belajar. Apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan amani, angan-angan, berkhayal, seakan-akan itu agama, padahal bukan dari agama. Tapi hasil khayalannya, hasil angan-angannya, ini bahaya. Akhirnya bukan dari sumber agama yang asli, yaitu dari Al-Quran dan hadis, tapi dari khayalan-khayalan dia. Kalau menurut dia benar, kayaknya begini yang enak, ini udah disampaikan begini kepada umat. Jadi ilmu akhirnya jadi apa? Amburadul, menyesatkan. Kalau gurunya sudah memberikan ilmu yang menyesatkan, bagaimana nasib umatnya? Nah ini, karena itu penting seorang alim, seorang guru, seorang ustadz, hati-hati. Setiap yang dikeluarkan itu amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang disampaikan amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya nggak sembarangan. Dulu takut Imam Malik kalau ditanya tentang satu masalah, semalam dikasih tahu ya sama Ustaz Fahmi, siapa itu Imam Malik, sosoknya. Sebelum dia belajar tentang ilmu sama ibunya, suruh belajar adab dulu. Penting. Sampai Imam Malik ketika ditanya tentang begitu banyak persoalan, apa jawabannya? La adri, saya nggak tahu, saya takut menyampaikan. Apalagi memberikan fatwa, nggak gampang. Sebab itu wakilnya Allah. Ini para guru, para ustadz, para mu'alim, para kiai ini, kalau dia menyampaikan sesuatu, dia sedang menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak gampang. Makanya banyak orang yang nggak berani. Saya takut, saya tidak mau. Kalau ditanya tentang satu persoalan, saya nggak tahu, tanya sama fulan aja. Kalau sekarang semuanya mau dijawab, padahal nggak ngerti. Semuanya mau diajarkan, padahal nggak ngerti. Padahal tidak paham, tapi semua dia merasa dirinya paling paham. Ini kondisi yang terjadi. Karena itu yang kedua, kualifikasinya Nabi itu adalah orang yang alim, orang yang paham. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau punya ilmu, baru dia bisa mengajarkan Al-Quran, dia ajarkan Islam, dia ajarkan halal dan haram. Ini yang miris, yang memprihatinkan. Kadang-kadang membaca Al-Qurannya masih tercoba, bahasa Arabnya nggak jelas, ya. Apalagi baca kitabnya nggak paham baca kitab. Tapi karena yang diajari itu memang rata-rata awam, kayaknya hebat banget. Itu masalahnya. Saya sedih kadang-kadang, ya Allah. Kenapa umat ini mendapatkan ujian yang begitu berat? Sudah ujian kondisi zaman yang luar biasa, kemudian mereka mendapatkan orang-orang yang justru dengan kondisi semacam itu. Maka saya menyampaikan ini dalam rangka amanah dari Allah. Saya sampaikan, bukan karena hal yang lain. Ini amanah dari Allah. Kenapa? Agar kita introspeksi, kita evaluasi lagi. Apa nih yang salah? Kenapa Jagakarsa dan kebagusan yang katanya kampung kuliah subuh, kampung ngaji yang luar biasa, ya, mestinya ini udah jadi orang-orang hebat, orang istimewa. Ya, kalau belajar di sekolah ini sudah jadi tukang insinyur. Udah S berapa ini S-nya itu? S75. Bukan S1, S2 berapa tahun? Ya. Kalau belajar benar-benar punya guru yang luar biasa. Kalau guru di Betawi ini yang hebat itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Lihat muridnya jadi. Lihat Kiai Haji Syafi'i, Mu'allim Syafi'i Azami. Lihat muridnya jadi. Kenapa? Karena gurunya ikhlas dan memang punya ilmu. Saya baca biografi dari Mu'allim Syafi'i Azami, hebat. Dia karang buku bahasa Arabnya paten, luar biasa. Itu baru Mu'allim. Jadi memang semacam itu.
Nah kita prihatin tambah ke sini, memang zaman ujian buat kita semuanya. Ya akhir zaman. Ya kata Nabi SAW, nanti akan muncul orang-orang yang hanya pandai bicara, tapi nggak jelas bicaranya apa. Ini kondisi yang terjadi sama sekali. Jadi yang kedua adalah ilmu. Ya guru yang bisa dijadikan sebagai rujukan kita, orang yang memang punya ilmu yang memadai. Dan jangan sampai setiap orang, apalagi guru mu'alim, merasa sudah cukup. Tidak. Bertambah banyak ilmunya, dia bertambah tawadhu. Harus bertambah tawadhu. Merasa justru nggak ada apa-apanya ilmunya. Terus belajar lagi begitu. Imam Ahmad yang sudah semacam itu belajar kepada Imam Syafi'i, nggak berhenti mereka. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam hadis belajar juga kepada Imam Ahmad. Saya punya kakek dulu, karena yang paling gampang saya kasih contoh. Ya, waktu itu sudah jadi mubalik hebat. Kalau di Surabaya dia ngajar di Masjid Sunan Ampel. Nggak ada yang ngajar di masjid itu kecuali orang yang memang punya kapasitas. Dia ngajar di sana. Tapi tahu jamaah sekalian, gurunya, murid-muridnya datang ke rumahnya biasanya jam 9 malam ke jam 9 pagi. Datang 1-2. Di antara muridnya adalah dulu Habib siapa Al-Habsyi? Bangil Habib Husin Al-Habsyi. Ya, Habib Husin Al-Habsyi, orang terkenal di Bangil, dia punya pesantren dia adalah gurunya Habib Hasan Baharun yang sekarang punya dakwah. Itu gurunya Habib Husin Al-Habsyi. Itu belajar dulu kepada kakek saya. Dia datang ke rumah jam 9 malam belajar Quran. Tapi kakek saya belajar juga sama beliau. Sama-sama transfer ilmu. Itu orang dulu. Terus belajar. Kenapa? Karena penting. Kita mau ngasih sesuatu kepada umat. Kalau ilmu kita terbatas, apa yang mau kita berikan kepada umat? Ini persoalan umat semakin banyak. Ya, semakin banyak, semakin kompleks. Maka setiap guru harus dia membekali ilmu, membekali dirinya dengan ilmu yang memadai. Nah ini yang kedua. Jadi yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua adalah dia punya ilmu. Yang ketiga, dia harus punya sifat rahmah. Punya sifat rahmah. Guru yang bagus itu yang mengayomi murid-muridnya, mengayomi masyarakatnya, mengayomi jamaahnya. Tidak boleh dia punya sikap yang melampaui batas, mentang-mentang guru, mentang-mentang alim, mentang-mentang ustaz. Misalnya bersikap sewenang-wenang, tidak boleh. Dia harus merendah. Coba lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, linta lahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sama murid baiknya bukan main. Sama murid itu baiknya bukan main. Itu Rasulullah betul-betul ngomong sama muridnya. Sahabat, jemaah sekalian, luar biasa diberikan perhatian oleh Nabi. Sampai disebutkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu enggak bisa melihat sahabat susah, enggak bisa. Nabi enggak bisa melihat sahabat menderita. Nabi enggak bisa melihat sahabat dalam kondisi yang kesulitan. Itu jadi kepikiran bagi Nabi. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum. Perhatiannya luar biasa Rasulullah kepada sahabat, kepada murid-muridnya. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut beliau. Dan karena itu disebutkan, "Law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau keras sama mereka, kasar kepada mereka, lari mereka itu. Gak mau mereka belajar kepadamu. Tapi karena Rasulullah lemah lembut, walaupun mereka sudah perilakunya begitu rupa, tetap Nabi sabar menghadapi mereka. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kan sering kita dengar ya, bagaimana Nabi itu menghadapi sahabat. Sahabat ini karakternya macam-macam, tahu sendiri orang Arab. Apalagi Arab Badui. Ya, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Sama Nabi berani. Ada yang kencing di masjid. Tadi mas kalian kita sering dengar kencing di masjid. Bayangkan masjid tempat ibadah, tempat sholat, dia kencing di situ di pojokan masjid. Sahabat marahnya bukan main, coba. Sahabat sudah marah, mereka menghampiri Arab Badui tersebut. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan, biar sampai tuntas saja dikencing. Sampai tuntas. Ya, sebab kalau dihentikan di tengah jalan bahaya. Itu kencing yang tadinya di satu tempat bisa kemana-mana. Biar di situ aja, biar dia tuntaskan dulu. Dan biar nggak sakit. Kalau ditahan kan lumayan juga tuh, kencing ditahan sakit. Jadi Nabi menyuruh biar sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalian ambil seember air, siram, selesai. Tenang Nabi. Masya Allah, Arab Badui tadi melihat cara Nabi menyikapi persoalan itu dengan cara yang bijaksana. Akhirnya Arab Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, luar biasa akhlaknya. Apa kata beliau? Beliau berdoa sama Allah Ta'ala, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kata dia, ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain jangan dikasih Allah. Saking keselnya dia sama yang lain. Tapi yang lain keras sama dia, kasar sama dia, dia gak senang. Memang rata-rata kita gak suka sama orang yang keras, kasar. Kita gak suka. Jadi kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang arif, yang bagus. Jangan sampai yang batil justru bagus. Yang batil itu justru ngomong, melayani, sehingga banyak orang yang terpikat, padahal itu kebatilan. Banyak orang Nasrani itu apa? Cinta kasih kan gitu ya. Cinta kasih, akhirnya banyak yang tertipu dengan cinta kasih. Mereka bagus mengemas dakwahnya mereka itu. Nah kita jangan sampai yang benar, yang hak itu malah mengemasnya dengan sikap keras, sikap kasar, arogan dan seterusnya. Itu yang membuat orang gak senang. Dakwah itu harus dikemas dengan cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu sabar, rahmah. Nah gitu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahfid janahak, rendahkan sayapmu. Disuruh merendahkan sayap. Maksudnya merendahkan sayap Allah. Disuruh tawadhu, orang dengan sayapnya kadang-kadang dikasih sedikit terbang tinggi dia. Sombong maksudnya. Nabi disuruh oleh Allah, rendahkan sayapmu. Walaupun kau sudah diberikan kehebatan, keistimewaan, Isra Mi'raj, dikasih Al-Quran, ya, menjadi orang yang istimewa, Nabi nggak boleh sombong. Allah Ta'ala yang mengajarkan wahfid janahak, rendahkan sayapmu. Maksudnya tetap tawadhu kepada siapa? Liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang mukmin yang menjadi pengikutmu. Maksudnya kepada murid. Sama murid harus tawadhu, jangan sombong, jangan mentang-mentang ya, kepada murid main perintah sana perintah sini. Ya, pokoknya segala keinginannya harus dituruti. Ya, dengan perasaan kan saya ini guru kamu harus tunduk, harus taat semuanya. Ya, Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan semacam itu. Makanya Nabi itu Masya Allah pernah satu waktu dalam perjalanan ya mas kalian ya, satu perjalanan safar, ini mulai perut kosong, ini sama seperti Jamal lagi kosong. Kemudian beliau berhenti di tengah jalan sama sahabat. Jadi kita perlu berhenti dulu sebentar. Akhirnya motong kambing untuk bekal mereka makan dulu.
Lalu ada di antara mereka berbagi tugas. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya dabuha, saya mau nyembelih ini kambing." Mereka berebut, saya yang akan menyembelih kambing ini. Lalu yang lain mengatakan, saya yang akan mengulitinya. Jadi kalau habis disembelih dikuliti, saya yang akan menguliti. Lalu ada yang lain yang mengatakan, saya yang mau masak. Alayya dabuha, saya yang akan masak. Semuanya sudah diambil. Nabi kebingungan, saya mau ngapain ya? Nabi itu nggak ongkang kaki lalu ya udah kalian kerjakan semuanya, biar saya yang makan nanti. Nggak seperti orang-orang Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu aja yang pergi wahai Musa dengan Tuhanmu ke negeri itu, biar kami di sini duduk-duduk tunggu. Itu Bani Israel. Nabi, walaupun beliau seorang pemimpin, guru mereka, Nabi tidak mengatakan kamu aja yang kerja, biar saya duduk di sini nungguin. Ya. Mereka udah berbagi tugas. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi? Yang nyembelih udah ada, yang ngulitin udah ada, yang masak udah ada. Nabi mengatakan, oh idan alayya bidamil khatab. Kalau begitu saya yang ngumpulin kayu bakarnya. Masya Allah, Nabi yang ngumpulin kayu bakar. Justru pekerjaan yang sulit ini ngumpulin kayu bakar. Harus pergi dulu ke hutan nyari itu. Susah di padang pasir seperti Makkah, Madinah. Di mana didapatin? Tapi itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika membangun masjid di Madinah, apa Nabi diam? Tidak. Nabi yang juga ikut memikul batu bata itu. Nabi yang memecahkan batu karang. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu beliau luar biasa. Ini guru yang istimewa. Mudah-mudahan kita punya guru yang semacam ini. Tidak minta dilayani, tapi terus melayani umat. Khidmah buat umat. Khadimul ummah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun muridnya juga harus tahu diri, jangan mentang-mentang biarin aja di gurunya. Di satu sisi gurunya tahu diri, juga muridnya tahu diri, sama-sama gitu. Ya, memang ini yang diajarkan Islam. Jadi semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, guru yang bijaksana, guru yang arif, guru yang bisa menjadi teladan contoh buat kita semuanya, membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Ini saja yang bisa kita berikan. Sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi karena ada agenda-agenda berikutnya yang harus kita ikuti, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.